Membingungkan, kata itulah kita sematkan untuk situasi terkini daripada Elkan Bagat. Kenapa bisa kita bilang membingungkan? Pertama, Elkan Bagat udah di Bali, pikir bakal main, bakal dipanggil sama timnas. Kedua, ternyata nggak dipanggil, makin bingung lah kita. Ketiga, Esko PSSI Pak Arya mengatakan bahwasanya Elkan Bagat pengen fokus ke klubnya. Keempat, klub udah habis mainnya. Ini lagi masuk musim panas, yang mana kalau udah musim panas berarti tandanya musim berakhir, ya kan? Dan di sini ada jeda internasional. Dan di sini juga bakal dipergunakan untuk pemain berlaga di internasional. Tetapi Elkan Bagat dikatakan fokus ke klubnya. Nah, ini menjadi hal yang membingungkan dan juga penuh dengan pertanyaan. Ada apa sebenarnya terjadi nih antara PSSI dan juga pemain Elkan Bagat? Apakah di sini masalahnya di Patrick Kluivert juga? Nah, kalian yang nonton video ini sebelum aku ngomong, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang polemik tidak dipanggilnya Elkan Bagat guys, dan juga statement daripada Pak Arya yang mengatakan bahwasanya Elkan fokus ke klubnya. Oke. Aku yakin kalian juga udah nengok video-video yang dibuat oleh Bung Harpa, ya kan, abang kita, Bang Tommy Deski, Bung Ropan gitu. Nah, baru juga Bung Binder ya, udah sempat juga ikut bicara dan juga collab nih dengan Bung Harpa gitu kan. Nah, banyak sekali berita yang beredar di luar sana katanya ya karena Elkan nggak nasionalis gitu kan, makanya nggak dipanggil lagi gitu. Ada juga yang bilang PSSI baper, PSSI sakit hati, baru juga Elkan juga kemarin kayaknya macam nolaknya itu udah dikasih kesempatan kedua kok nolak lagi gitu loh dengan alasan fokus ke klub. Padahal ini negara lo yang manggil, di mana-mana pemain itu ya lebih memprioritaskan negaranya lah juga, karena titik tertinggi daripada sepak bola itu yang bela timnas. Ah gitulah berita-berita netizen di luar sana kan. Tapi yang jelas di sini sangat bertentangan guys. Sangat bertentangannya seperti ini. Kalau kemarin Elkan Bagat memang mau fokus di klub ketika di bulan 3 ya kalau nggak salah itu. Nah itu wajar guys. Dia memang lagi fokus di klub alasannya. Dan tepat gitu kan. Tapi kalau misalnya kemarin dia bilang mau fokus di klub, tiba-tiba dia ketahuan jalan-jalan ke Maldives, itu minta nak tokok palanya ya kan. Tapi memang betul-betul dia memang ada juga kemarin jalan-jalan, tapi bukan kemarin, tapi di zaman era STY yang dia lebih milih ngedate sama ceweknya, takut diputusin dia kan, takut nanti selek sama ceweknya, ada gitu juga ada booking tiket dan sebagainya, hotel dan sebagainya. Udahlah, dia lebih mentingkan jalan-jalan. Dan yang parahnya ketika Indonesia nggak lolos saat itu di Olimpiade, dia ngeposting pula itu liburan dia dengan ceweknya. Apa nggak geram tuh STY kan? Nah aku takutnya nih yang geram nih bukan hanya STY guys, tapi juga PSSI-nya, ya kan? Karena mereka selaku Federasi Sepak Bola Indonesia ya, yang bisa kita bilang level tertingginya, digitukan gitu sama pemain yang masih bisa kita bilang bermain di level Liga 3 Inggris guys. Ini kan mungkin PSSI kesal juga nih. Kenapa ini kok Elkan Bagat kayak gini, ya kan? Ini sekali lagi ya guys, ini menurut asumsi aku guys. Kalau kalian punya asumsi lain, mari kita sharing gitu kan. Nah, di sisi lain Elkan Bagat juga mungkin punya rasa idealisnya sendiri gitu kan. Jadi dalam artian, mak suka-suka kalian aja bah, awak udah booking tiket ini, gitulah ya kan. Awak udah booking tiket, awak udah janji sama cewek awak jauh-jauh hari, ya kan. Bahwasanya awak nggak dipanggilnya untuk Olimpiade, biarlah orang-orang itu yang main gitu kan. Ini kok tiba-tiba awak dipanggil dadakan. Awak kan udah punya schedule sendiri, biarlah punya awak ini gitulah mungkin ya kan, kata Elkan Bagat dalam hatinya. Makanya ditolaknya lah kemarin pemanggilan daripada SCY untuk berlaga di Olimpiade. Udahlah, seleklah orang ini dua. Dan yang parahnya lagi nggak ada yang mau minta maaf gitu kan. Baik itu STY maupun daripada Elkan Bagat, nggak ada tuh kayak kata-kata damai ngomong gitu terkait untuk meluruskan. Dan juga PSSI kayaknya belum sempat juga kayaknya mendudukkan orang ini dua secara manis gitu, biar udah jangan ada selek gitu kan. Atau mungkin PSSI juga udah kesal gitu kan, ya udahlah gitu ujungnya. Nah ternyata ya kan, ditanya wartawan gimana STY dengan Elkan Bagat, ya udahlah kalian tanya aja lah Elkan Bagat sendiri, ngapain kalian tanya aku kan, biar dia aja yang menjelaskan semuanya.
Iya pula yang dibilang STY kan. Biar lebih jelas biar Elkan Bagot yang jawab gitu. Nah ternyata Elkan Bagot nggak ada ngomong, nggak ngasih statement, nggak apa. Tapi aku juga ya antara salut dan juga kesel gitu ya kan. Salutnya aku untung aja ngelihat Elkan Bagot ini nggak kayak mak pinggir jalan ya, apa itu yang recok kali nge-tweet aja, yang kerjanya klarifikasi aja. Kita kan tahu lah baik pemain timnas kita ini sisi klarifikasi ya, itu pun wajar juga gitu loh, klarifikasi biar nggak ada asumsi negatif tentang dia gitu, biar diperjelas, diperlurusnya berita-berita miring kan gitu, bagus juga gitu ya kan. Nah tapi yang di satu sisi lain Elkan Bagot ini kan perlu juga ngomong nih, kenapa sebenarnya kesalnya aku sih nggak ngomong dia ini apa sih, biar jelas, karena di satu pihak udah ngomong, nah Elkan Bagot nggak ada ngomong nih ya kan. Jadi biar kita nggak ada dusta di antara kita lah, maunya belak-belakan aja sih sebenarnya, kenapa sih gitu loh, biar jelas ya kan. Nah baru lagi gini, udahlah udah selesai lah STY kan, pikir udah masuk Patrick Kluivert, dipanggil ini Elkan Bagot, udah selesai kok masalah kan. Kemarin kan masalahnya cuma sama STY gitu ya kan. Dan juga PSSI kayaknya nggak ada masalah juga. Kenapa? Karena PSSI mengiyakan dengan pemanggilan Elkan Bagot di masa Patrick Kluivert. Dipanggil lah, ditelepon Patrick Kluivert, Bagot, yuk main kita yuk gitu lah ya kan, lawan Bahrain lawan Australia gitu. Baik kan, baik kali sebenarnya Patrick Kluivert nih. Kenapa? Dia orang baru, dia nggak peduli dengan masa lalu orang, yang dipentingkan adalah kedalaman skuad dia. Bagus, ya kan? Jadi dia nggak permasalahkan masalah-masalah pelatih sebelumnya dengan pemain sebelumnya. Datang si Bagot ya kan. Walaupun paham lah maksud si Bagot ini kan, dia kan kehilangan tempat lah kemarin gara-gara sibuk main di timnas gitu kan. Jadi dia nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Jadi dia mau fokus ke timnas. Salahnya dia nggak tahu ini Patrick Kluivert pelatih baru yang mungkin bisa jadi dia manggil Elkan Bagot cuma untuk melihat kualitas Bagot sementara gitu loh. Gimana? Ini memang layak nggak untuk dipanggil lagi ke depannya atau enggak gitu lah mungkin menurut aku kan. Dan juga ngetes nih attitude si ini mau nerima nggak gitu kan. Rupanya Elkan Bagot keterusan ya kan. Nggak tahu ini apakah memang betul main fokus di klub atau mungkin dia sempat sakit hati gara-gara nggak dipanggil-panggil walaupun sudah berjasa mungkin dengan timnas Indonesia di awal-awal masa perkembangan sepak bola Indonesia kan. Ditolaknya cuy, ditolaknya Patrick Kluivert, nggak mau lagi dia. Sebenarnya mungkin mau lagi, tapi mungkin saat itu momen yang nggak tepat dia nolak gitu kan. Jadi dibilangnya lah, aku mau fokus di klub nih Kluivert, jadi kayaknya aku belum bisa nih gabung gitu kata dia kan. Udahlah, taulah Patrick Kluivert ya kan, dia gitu juga, dia kan pelatih besar nih Patrick Kluivert, mak digituin sama pemain ini. Ya udah mungkin dari tandai Patrick Kluivert nih, ya udahlah nggak usah lagi panggil nih kawan ini, so mantap kali lah gitulah mungkin pikiran Patrick Kluivert. Ditambah lagi mungkin PSSI dengar ya kan, hah nggak mau sih kawan, nggak mau Elkan Bagot main untuk timnas lagi, iya gara-gara mau fokus di klub, gitulah mungkin pikir PSSI kan. Udahlah macam-macam kon ini gitu ya kan. Wassalam lah. Makanya kayaknya ketika ada Gorda calling lagi, walaupun Elkan Bagot katanya udah di Bali, udah wassalam, nggak dipanggil lagi Elkan Bagot gitu. Jadi kayak lucu juga gitu. Giliran dipanggil nggak datang, giliran giliran nggak dipanggil nggak datang, giliran nggak dipanggil datang gitu. Coba lah. Kan serba bingung kita ini. Ini gimana sebenarnya drama antara Elkan Bagot dengan PSSI dan juga pelatih gini. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita sebagai fans timnas ya udahlah, kita duduk manis, kita tonton, kita dukung, semua kita dukung. Elkan kita dukung, Pak Erick Thohir dan jajarannya Esko juga kita dukung, Patrick Kluivert dan jajarannya Alex Pasterdeka kita dukung. Pokoknya semua kita dukung lah. Selagi bawa nama timnas, kemajuan timnas Indonesia tetap kita dukung. Walaupun banyak polemik di dalamnya. Nah guys, kalian guys yang tahu sebenarnya ada masalah apa sih antara Patrick Kluivert, PSSI dan juga Elkan Bagot, bisa komen di kolom komentar ya guys. Ini ada cinta segitiga nih, lagi berantakan ini kayaknya nih. Ya kan? Kenapa? Coba bayangkan lah guys. Kata Pak Arya kan di beberapa video itu, kalau misalnya Elkan udah, kalau orang namun jelas lah kata Pak Arya kan, dia kena virus, oke lah kita berikan waktu lah untuk dia untuk recovery, semoga dia lekas sembuh ya. Nah, ya pula ya kan. Nah rupanya muncul nama Elkan Bagot. Ini maaf nih Elkan Bagot, dia kayaknya nggak bisa gabung karena memang fokus di klub. Mak bingung lah kita kan. Fokus di klub, perasaan klub udah habis lah mainnya. Apalagi klub dia di Liga 3 Blackpool itu udah habis, udah liburan orang itu. Ini kok
fokus di klub. Padahal kan mainnya timnas ini di masa liburan, bukan di masa klub lagi berjalan gitu kan. Apa cerita? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan di benak netizen sekarang ini. Ya kan? Tapi sekali lagi kita udahlah, nggak usah mikir-mikir yang negatif. Semoga aja benar, karena yang fokus di klub. Dan juga Elkan memang fokus untuk liburan gitu lah. Berarti bukan untuk dipanggil sama timnas. Yang penting selagi belum ada konfirmasi dari Elkan, ya udah kita sembari menunggulah apa sebenarnya terjadi. Karena dari pihak Esko PSSI sudah ngasih alasan, ya karena Elkan memang fokus di klub. Tapi yang menjadi pertanyaan, mamang-mamang di Bali kemarin ya katanya udah dipanggilnya, dia katanya kan mau datang ke timnas gitu. Tapi ini kok enggak gitu ya. Aduh, semakin seru nih. Semakin seru drama Elkan Bagat di penghujung pemanggilan timnas. Dan katanya Elkan Bagat masih di Bali nih. Apakah ada surprise pemanggilan di last minute untuk gantikan pemain yang lain? Nggak tahu lah. Hanya PSSI yang tahu dan juga Patrick Kluivert. Oke, komen di kolom komentar guys. Gimana pendapat kalian tentang membingungkannya drama Elkan Bagat dan juga pelatih dan juga PSSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.